Lapor kelas 8 jumlah 31 hadir lengkap, selanjutnya siap mengikuti pelajaran. Laporan saya terima, kembali tempat, dipimpin doa. Bismillah. Mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Ruya, siap, di depan, gerak. Oke, selamat siang juga semuanya. Hari ini gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Ada yang lagi galau nggak? Siapa? Enggak? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini semua baik dan hari ini kita waktunya belajar tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Tapi sebelum kita mulai belajar, saya cek kehadiran dulu ya. Nah, dalam mengecek kehadiran ini nanti kalau namanya saya sebutkan, silahkan saya minta kalian menyebutkan salah satu nama Wali Songo yang kamu tahu. Ya? Oke. Kok ketawa? Ya? Cuma nyebutin aja salah satu, sama nggak masalah. Ya, yang kamu tahu. Oke. Kelas 10 Aditya Suro. Siapa? Sunan Gresik. Oke. Abdul Julian. Sunan Ampel. Oke, Al Ais. Ya. Sunan Gresik juga. Almira. Sunan Bonang. Oke, Anindya. Sunan Gunung Jati. Oke, selanjutnya Anis Khalifah. Sunan Kalijaga. Barang. Sunan Kalijaga juga. Ceta. Sunan Gresik. Kalian Damar? Sunan Gunung Jati. Damar Juve. Sunan Gresik. Delila. Sunan Gresik juga. Erik. Sunan Gresik. Wah, Erik tahu Sunan Gresik nih. Selanjutnya Estelina. Sunan siapa? Sunan Gresik. Oh, Sunan Gresik juga. Oke, selanjutnya Faiza. Sunan Dea Lovino. Oh, Sunan Ampel. Jericho. Sunan siapa? Oh, Sunan Gresik juga. Oke. Selanjutnya ada Jessica. Sunan Bonang. Good. Kemudian Jonathan. Siap Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga. Selanjutnya Juvita. Sunan Ampel. Lailia Syura. Sunan Giri. Sunan Giri. Lutfi. Sunan Ampel. Mikail. Sunan Giri, Bu. Sunan Giri. Selanjutnya Muhammad Bobo. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Muhammad Afiansa. Sunan Muria, Bu. Sunan Muria. Nabila. Sunan Giri. Revana. Ray Evan. Sunan Gresik. Satria. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Stefan. Sunan Muria, Bu. Sunan Muria. Oh, Stefan sudah tahu sama Sunan Muria. Teguh. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Zahra. Sunan Giri. Sunan Giri. Oke, baiklah. Tadi yang kalian sebutkan tadi semuanya adalah sunan atau wali songo yang ada di Pulau Jawa. Adalah tokoh penyebar Pulau Jawa, karena hari ini kita akan belajar tentang peran dan metode wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ada banyak nama sunan seperti yang tadi kalian sampaikan. Ada Sunan Giri, ada Sunan Gresik, tuh sering banget Sunan Gresik ya kan. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Muria juga tadi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan peran wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya anak-anak mampu menganalisis peran wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Anak-anak juga mampu mempresentasikan
sejarah perjuangan metode dakwah mereka dan mampu menyatakan metode dakwah para wali songo, dan juga kalian mampu mengikuti sifat yang mereka lakukan, yaitu sifat sederhana, tekun, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya sebelumnya kita menyanyikan lagu wali songo dulu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Harus semangat nih. Siap, Bu. Aku. Harus semangat menyanyikan syair wali songo. Oke. Nanti sering mau itu adalah nama apa kita? Ya, kayak nama julukan ya. Tadi ada nama aslinya, contohnya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Wah, tuh udah apa sampai ada kan? Berarti Sunan Gresik itu ternyata nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel. Nah, berarti Raden Rahmat itu adalah nama aslinya. Kemudian di syair yang kedua tadi ada tentang ini. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, ya enggak? Sunan Gresik kondang ilmu dagange itu berarti adalah strategi dakwahnya, cara berdakwahnya. Itu terkenal dengan ilmu berdagang. Jadi sambil berdagang sambil berdakwah. Sunan Ampel falsafah mohlimone. Jadi kalau Sunan Ampel itu memiliki falsafah mohlimo yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah ini ya. Nah, sudah tahu ya beberapa terkait tentang wali songo. Nah, selanjutnya silakan lihat yang ada di depan. Di sini kalian melihat ada beberapa wajah dari wali songo. Ya. Nah, kira-kira mana wajah yang sangat kalian kenali? Tengah yang mana nih? Ini. Siapa ini? Sunan Kalijaga. Ciri-cirinya sangat gampang, ciri-cirinya soalnya Sunan Kalijaga, makanya kalian hafalnya itu pakai belangkon. Pokoknya kalau pakai belangkon kayak ada Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya seperti ini ya. Ini berarti namanya adalah Sunan Kalijaga. Siapa yang tahu selain Sunan Kalijaga? Yang mana lagi? Siapa yang tahu coba?
Ayo. Sunan Ampel. Sunan Ampel yang mana? Yang atas. Atas. Kiri nomor 2. Nomor 2 dari kiri ini. Ya. Good. 100 buat Yes. kamu. Yes. Ada lagi? Ada yang ingin coba tebak? Yang lagi? Sunan siapa lagi? Sunan Gresik yang mana? Pojok kiri. Pojok Kiri. kiri. Ini 100 juga. Oke, ada lagi. Sunan Gresik udah, Sunan Ampel udah, Sunan Kalijogo udah. Yang belum? Sunan Giri. Giri yang mana? Keluhnya dia bagian atas. Kanan atas. Yang mana? Antara dua ini, yang satu Sunan Giri, yang satu Sunan Bonang. Sunan Giri yang Kiri. Kanan. Kiri. Sunan Giri yang pojok. Terus ini Sunan Bonang. Kalau ini namanya Sunan Derajat. Ya, sampingnya ada Sunan Muria. Sampingnya ada Sunan Kalijogo. Sampingnya ada Sunan Jati. Yang ini baru namanya Sunan Kudus. Sip, Sunan Kudus. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, silakan lihat video berikut dulu. Ya. Diperhatikan. Nah, nanti setelah kalian melihat video ini, silahkan tulis apa yang kamu terima dari video ini, ya. Oke, jadi silahkan kamu tangkap, kamu sampaikan, nanti akan saya tanya secara acak apa yang kamu terima setelah melihat video ini. Oke. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan dari ajarannya, tetapi juga sebagai dakwah. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh beragama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunan, yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai perbaikan sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Kesembilan anggota Wali Songo yang termasuk antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo adalah istilah yang menandakan jumlah wali yang 9 dalam bahasa Jawa. Songo berarti 9. Bilangan 9 dalam pandangan orang Jawa, baik sebelum atau sesudah Islam datang, sering dikaitkan dengan nilai mistik dan dianggap sebagai simbol keberuntungan. Sedangkan oleh Allah, ialah orang yang dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan dosa kecil, dijaga dari melepaskan hawa nafsunya, sekalipun sekejap. Kalaupun ia berbuat dosa, segera ia bertobat kepada Allah. Juga orang yang mengabdikan terus-menerus tanpa disalah sesuatu. Definisi akan dikul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan dalam, agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Akan tetapi, ketika masuk dalam ranah masyarakat, diterapkan ilmu dakwah, ajaran agama diterapkan secara Sudah cukup ya? Tadi kalian sudah melihat video, tayangan video tentang apa tadi? Tentang Wali Songo. Saya ingin coba dulu apa sih yang kamu dapatkan dari melihat video tadi. Coba Anis Latifah, berdiri di situ aja. Ya, apa yang kamu dapatkan tadi, Anis? Saya mendapatkan kalau Wali Songo itu berdakwah secara sistematis dan strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo ialah bertahap dan tidak menyakiti. Oke, bahwa Wali Songo itu berdakwah secara sistematis dan mereka berdakwah tidak dengan menyakiti, ya.
Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan duduk. Makasih Anis, bagus. Ada lagi? Tadi, silakan coba. Anin, mana Anin tadi? Oke, Anin, tadi ada yang mendapatkan dari video itu? Iya, saya dapatkan dari video itu. Kita pernah pengertian Wali Songo, yaitu dua berdakwah yang beranggotakan 9 orang. Kemudian di dalam Wali Songo sendiri ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kali. Oke, good untuk Anin. Ada lagi, satu lagi coba. Siapa yang ingin menyampaikan apa yang kamu lihat dari video tersebut? Ada? Cetak? Cetak silakan. Apa yang kamu terima tadi dari video tersebut? Izin Bu. Jadi dari pembelajaran tersebut bahwa Wali Songo itu dapat kalau berada di tempat lainnya bertahan dan tidak masalah. Oke, good. Terima kasih, Cetak. Nah, selanjutnya ini Bu Aris akan lebih menerangkan lebih lanjut terkait Wali Songo ya. Jadi tadi kalian sudah melihat video tentang Wali Songo dan selanjutnya sedikit akan Bu Aris terangkan lebih lanjut terkait Wali Songo. Tadi kalian mengetahui bahwa Wali Songo berarti jumlahnya ada 9. Yang dimana Wali Songo itu adalah walinya ada 9 dan Songo dalam bahasa Jawa artinya adalah 9, ya kan? Nah, kata Songo juga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia, yaitu 9 tokoh yang memiliki sifat yang mulia, ya. Seperti tadi yang kalian lihat bahwa mereka merupakan majelis, ya, kayak lembaga. Mungkin kalau sekarang lembaga itu kayak OSIS, EPK itu lembaga, ya. Sama, mereka membuat lembaga namanya adalah majelis dakwah. Siapa yang mendirikan ternyata? Sunan Gresik. Seperti kalau di lagu pun itu Sunan Gresik yang paling awal, ya. Mungkin Sunan Gresik yang paling tua umurnya, ya. Jadi Sunan Gresik yang mendirikan namanya Majelis Dakwah Wali Songo yang beranggotakan ada berapa orang tadi? 9 orang. Jadi bisa diartikan bahwa Wali Songo adalah 9 wali Allah yang menyebarkan ajaran Islam dan khususnya berada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada yang namanya Sunan Gresik. Lah, Sunan Gresik nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Lahirnya di mana? Sebenarnya di Asia Tengah, kurang lebih pada awal abad ke-14. Pertama kali menyebarkan Islam di daerah Gresik. Ada yang dari Gresik sini? Oh, dia dari Gresik ya. Pertama kali Sunan Gresik menyebarkannya ya di Gresik. Ya, kemudian beliau melakukan dakwah di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Emang di Gresik ada laut? Ada Bu. Oh, ada. Maka dari itu salah satu caranya nih ya, Sunan Gresik itu menyebarkannya lewat pelabuhan. Nah, kemudian dia juga menjadi tabib. Apa itu tabib? Ada yang tahu tabib? Ya, kayak dokter. Ya, kemudian cara dakwahnya yaitu dengan menjalin silaturahmi dan bergaul dengan seluruh kalangan masyarakat, mau masyarakat yang miskin, mau yang kaya dan sebagainya semuanya. Ia jalin hubungan silaturahmi tersebut dan berhasil membangun pesantren dan juga membangun masjid di daerah Leran dan wafat kurang lebih pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura, Wetan, Gresik. Rumahku jauh nggak dari itu? Oh, deket. Nah, rumahnya deket tuh kalau main ke rumahnya. Iya, dan saya sering ziarah ke Sunan Gresik ya karena deket. Ya. Selanjutnya ada yang namanya Sunan Ampel. Nah, ini di kota ini. Ada yang tahu Sunan Ampel di kota mana? Surabaya. Surabaya. Siapa yang dari Surabaya? Nah, itu ada yang dari Surabaya. Tahu pernah nggak ziarah ke makam Sunan Ampel? Ya, belum. Oh, belum. Waduh. Dan rumahnya Surabaya nih. Ternyata nama aslinya Sunan Ampel adalah Kade Rahmat. Beliau berdakwah di Ampel Denta, Surabaya. Tapi tahu nggak mana daerahnya itu Ampel Denta? Tahu? Tahu. Oh, tahu. Oke. Mulai dakwahnya itu dengan membangun pesantren di Ampel Denta dan mengkader santrinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan ternyata berhasil mengkadernya sampai punya murid tiga-tiganya termasuk Sunan, yaitu ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada juga Sunan Gajah. Itu adalah muridnya Sunan Ampel. Dan dia mengenalkan prinsip namanya prinsip Moklimo. Nah, dan metode dakwahnya juga dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan antara
dengan penguasa Majapahit. Meninggal pada tahun 1481 Masehi, meninggalnya di Demak, tapi sekarang makamnya ada di Surabaya. Falsafah Moh Limo, ada yang tahu Moh Limo itu apa? Tahu ya, moh itu kan moh, nggak mau, nggak boleh ya. Limo, ada 5 perkara yang nggak boleh. Moh ngombe, ada tahu moh ngombe? Nggak mau minum, maksudnya minum minuman keras. Moh madat, madat itu kayak canduan narkoba. Kemudian moh madon, ada tahu yang moh madon? Cewek yang mau pacaran nggak boleh berzina. Kemudian ada moh maling, ada yang tahu moh maling? Nggak boleh mencuri. Satu lagi moh apa yang belum? Mau main, tahu nggak mau main itu apa? Oh ya. Judi, mau judi offline, mau judi online, dua-duanya nggak boleh. Emangnya ada judi online? Ada. Next ada yang namanya Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Maulana Magdum, yaitu beliau lahir pada tahun 1456 dan merupakan putranya Sunan Ampel. Menyebarkan ajaran Islam, menyesuaikan dengan corak budaya masyarakat Jawa, yaitu dengan wayang dan juga gamelan. Dari jenengan seni ya. Dan kemudian menciptakan gending-gending bernilai keislaman, yaitu menciptakan nih penggubah, suluk, piji dan juga tombok anti. Sekarang makamnya berada di daerah Tuban, Jawa Timur. Tuban itu kurang lebih kalau dari Gresik berapa jam? 3 jam bisa. Lama banget. Kan lewat Pantura Bu, macet. Oh, lewat Panturanya macet, makanya jadinya 3 jam. Oke, ada next yang namanya Sunan Giri. Ya, Sunan Giri itu adalah di mana, di Gresik juga nggak? Iya, di Gresik juga. Nama aslinya Raden Paku ya, merupakan pasangan dari Maulana Ishak dan juga Dewi Sekardadu, dan merupakan murid juga dari Sunan Ampel. Memulai dakwahnya yaitu di daerah Giri dan membangun pesantren dan dikenal dengan nama Ainul Yakin. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Dia kan tadi gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena dia memiliki ketajaman basiroh dan juga ilmu laduninya. Dan beliau juga berdakwah dengan menggunakan metode lagu dan juga permainan. Salah satu contohnya itu permainan tunggang suwung. Tahu nggak kayak gimana? Ya, pernah ya dulu ya. Nah, sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Oke, next selanjutnya yaitu ada Sunan Gajah. Sunan Gajah nama aslinya yaitu Raden ya, dan beliau merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyai Agung Manila, dikenal kegiatan sosialnya dan juga pelopor penyantunan anak yatim dan juga orang sakit. Dia mendirikan pesantren ya, pesantrennya bersifat mandiri yaitu di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Menciptakan tembang, mancatan dan juga pangkur. Dia juga ada gamelan yang dibuat yaitu Singo Mengkok, merupakan peninggalannya, dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Next setelah Sunan Derajat yaitu ada Sunan Kalijaga. Ini yang sangat kalian hafalkan ciri-cirinya kalau pakai belangkon ya. Beliau nama aslinya yaitu Raden Said ya. Ternyata dia adalah muridnya Sunan Bonang. Ya, beliau adalah muridnya Sunan Bonang dan beliau dikenal dengan memiliki jiwa yang besar, pikirannya tajam dan juga intelek asli suku Jawa. Berdakwah melalui kesenian kebudayaan antara lain yaitu dengan kesenian wayang dan juga tembang suluk. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus aslinya yaitu Ja'far Shodiq. Nah, beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung, memiliki gelar al-ilmi atau orang yang berilmu. Sehingga kalau dari sini kalian bisa lihat bahwa Sunan itu yang terkenal memang ada 9 yang masuk dalam majelis dakwah Wali Songo. Tetapi sebenarnya ada lebih dari itu, ya. Nah, hanya yang masuk dalam majelis memang tadi dibilang hanya ada 9 anggota. Setiap ada yang meninggal satu, nambah satu, tapi jumlahnya tetap yaitu 9. Strategi dakwah yang digunakan yaitu dengan mendekati masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak, beliau dipercaya menjadi panglima perang. Mana tadi? Oke, menjadi panglima
perang, ya kan? Dan peninggalannya merupakan masjid dan menara Kudus yang ada di buku paket kalian. Gambar di buku paket tahu nggak yang ada menaranya? Ya kan? Ada menara yang biasanya sering dipakai untuk foto tuh ya. Next, Sunan Muria. Sunan Muria nama aslinya yaitu Raden Said. Ya, beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Dakwahnya di daerah pegunungan Muria sampai makamnya pun ada di pucuk gunung. Ya. Ya, jadi kalau mau ke makam Sunan Muria itu kalian harus naik Ojek. ya, naik tangga pakai kaki. Tapi kalau naik ojek harus siap-siap jantungan. Ojeknya tuh benar-benar cepet, padahal itu ada jurang-jurang ini set 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 kayak ya. Dari sanalah Sunan Muria makamnya ada di pucuk. Nah, dakwahnya menyesuaikan dengan adat sekitar dan dia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wafatnya tidak diketahui pasti, tetapi masyarakat menetapkan beliau wafat pada tanggal 15 Muharram. Makamnya berada di belakang masjid peninggalan Sunan Muria dan itu berada di pucuk gunungan atau Bukit Muria. Terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Paling jauh nih kalau dari Madiun ini. Makamnya ada di daerah Cirebon, ya hafal banget. Ya, ada di daerah Cirebon. Kayaknya udah pernah ke sana ya? Oke, dia berguru dengan Maulana Ishaq dan juga Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati diminta menyebarkan ajaran Islam di Cirebon dan kemudian melanjutkan dakwahnya sampai ke Banten. Mendirikan pesantren di Cirebon dan beliau menggunakan pendekatan politik dengan para tokoh berpengaruh yang ada di Cirebon, Banten dan juga Demak. Meninggal kurang lebih pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Tapi Bukit Gunung Jati ini sama Pegunungan Muria lebih tinggi ya, Wan? Muria jauh lebih tinggi Muria. Muria itu tinggi banget. Oke. Nah, ini teladannya yang bisa kita contoh dari Wali Songo. Nah, ada banyak nih. Harus ikhlas, harus sungguh-sungguh, tidak memaksa, ya kan? Disesuaikan dengan adat masyarakat dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Oke anak-anak, habis ini ya saya minta kalian lihat di depan. Di situ ada EKWD yang dimana nanti habis ini kalian membuat sebuah konten kreatif tentang Wali Songo. Biasanya kalian sering pakai IG atau pakai Capcut atau ada yang pakai TikTok, ya kan? Nah, atau pakai Canva buatnya boleh, ya. Nah, setiap anak bisa dilihat di sana bahwa setiap anak akan hanya mengambil salah satu tokoh Wali Songo aja, ya. Contoh ada kan, Revan ingin membuat konten tentang Sunan siapa? Kalijaga. Silakan ya Sunan Kalijaga aja, nggak usah 9 wali, ya. Apa aja yang ada di konten tersebut bebas. Kalian boleh menuliskan nama aslinya atau nama lengkapnya atau asalnya, ciri khasnya, cara dakwahnya ataupun kontribusinya boleh. Silakan dipilih salah satu, ya. Jelas? Siap. Selamat mengerjakan. Buat pakai apa? Canva? Oke. Mana yuk? Kalian buat. Gimana anak-anak udah selesai belum? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini tapi saya lihat ternyata sudah ada yang ngirim di link Google Drive yang saya kirim tadi. Nah, ini milik siapa nih? Yang udah kirim nih? Sunan Kalijaga. Dan saya. Milik Juvita. Oke, Juvita silakan maju ke depan dulu untuk mempresentasikan karyanya. Dia membuat apa nih? Ya. Oke.
bisa dan bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau termasuk nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah kembang guntur, guntur kacur, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, gedung masjid hingga sistem pemerintahan. Oke Jupita, tadi Jupita sudah menerangkan panjang kali lebar terkait kisah sejarah Sunan Kalijaga. Tapi di sini Jupita membuat apa di situ kontennya? Oke, Sunan Kalijaga adalah guru suci orang Jawa. Kisah dan sejarah perjalanan makrifat Sunan Kalijaga, dan di situ juga Jupita menuliskan apa ini? Kisah dan sejarah. Ini apa namanya? Suluk. Kalau saya baca di situ ada suluk lung Sunan Kalijaga. Apa itu suluk? Apa itu suluk? Tahu nggak suluk apa? Ketahuilah isinya. Ka'bah yang ketujuh, bukan yang terbuat dari tanah atau kayu, apalagi batu, melainkan Ka'batullah. Begitulah iman hidayah yang harus diyakinkan dalam hati. Paham nggak apa itu suluk? Bisa dibilang suluk itu seperti sebuah syair, ya, syair yang di sana ini adalah karya Sunan Kalijaga. Oke, terima kasih Jupita. Tapi sebelum kita duduk, teman-teman ada yang mau tanya? Jelas? Oke, Jupita silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan buat Jupita. Dari apa yang sudah dijelaskan Jupita, Bu Aris ingin menambahkan sedikit terkait Sunan Kalijaga, bahwa kenapa namanya Kalijaga? Menjaga kali. Kita tahu kali itu apa? Sungai. Jadi ceritanya dulu Sunan Kalijaga pernah disuruh oleh gurunya. Gurunya itu adalah Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya Sunan Bonang, dan itu memang tongkatnya berada di dekat sungai, di pinggir sungai, di pinggir kali. Dan ternyata ketika itu Sunan Bonang meninggalkan Sunan Kalijaga di sana, Sunan Kalijaga menjaganya sampai bertahun-tahun, sampai jenggotnya, rambutnya, tongkatnya sampai lumputan. Ya, itu salah satu kisah kenapa Sunan Kalijaga namanya yaitu Sunan Kalijaga atau menjaga sungai. Nama aslinya adalah Raden Sajid. Oke, good. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk karya-karya yang sudah dikumpulkan Bu Anis nanti akan dilanjutkan minggu depan untuk presentasinya, ya. Nah, sebelum nanti kita akhiri, anak-anak tadi di awal saya sudah menjelaskan 9 Wali Songo, ya. Dan ini saya tunggu karyanya bagi yang belum mengumpulkan. Nah, selanjutnya kalian saya minta untuk menjawab soal, ya. Silakan jawab soal. Saya akan kirim linknya. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing, ya. Sebentar, saya akan kirim linknya. Sudah saya kirim linknya? Sudah bisa dibuka formnya? Oke, silakan dikerjakan.
bagus ya. Nih. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah belajar terkait peran dan metode wali songo yang ada 9 tersebut. Ada nggak di sini yang ingin menyimpulkan ilmu apa yang kamu dapat hari ini? Coba angkat tangan, silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ada? Silakan. Ada nggak? Silakan. Ada yang berani nggak? Dapat ilmu nggak hari ini? Dapat apa? Yuk silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oh saya Bu. Oke silakan. Siapa? Duduk aja nggak apa-apa. Jadi yang saya dapatkan dari Wali Songo ini tentang keikhlasannya dalam mengajar, Berdakwah. ya dalam berdakwah, terus kesetiaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengajar ilmu Islam di tanah Jawa ini. Oke, good. Anak-anak yang lainnya terkait prestasi karya kalian kita lanjutkan ke depan ya. Sebelum doa ditutup, kalian mengisi refleksi dulu. Ya, refleksi itu apa sih? Ya, refleksi itu adalah ini dia panduannya, silakan diisi. Oke, anak-anak mengisi refleksi dulu ya, panduannya dia ada di depan. Kalian bisa lihat, kemudian nanti setelah diisi bisa ditempelkan langsung di papan refleksi. Siap Bu. Oke, gak pakai lama, yuk waktunya sudah mepet. Kalian mau istirahat. Di sini ya, ini apa? Udah? Oh, ini yang rumahnya dekat Sunan Gresik ini. Ya, bisa buat. Gak apa-apa. Hari ini dari kalian sedikit ada yang menuliskan ternyata ini sejarah wali, dia baru sejarah wali, dakwah wali. Oh, menyenangkan belajarnya. Ada yang nulis dia baru tahu ternyata Sunan Kalijaga itu pernah menjaga kali atau menjaga sungai. Ada juga yang belajar tentang cara dakwahnya dan bisa mengamalkan ajarannya. Saya sangat senang karena dapat mengetahui sejarah Wali Songo yang dakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Wah, terima kasih semuanya untuk refleksinya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, sebelum selesai seperti biasa untuk ketua kelas bisa melaporkan dulu. Dan untuk minggu depan kita akan belajar lebih lanjut tentang Wali Songo. Ya, saya berharap nanti ketika di rumah silahkan juga pelajari dan tulis beberapa pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang Wali Songo. Oke? Oke, silakan ketua kelas. Duk semuanya. Duk. Siap. Gerak. Pembelajaran telah kita laksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima kembali ke tempat. Terlibat. Mengakhiri pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai.